taruh apa di air itu? Gak apa-apa, cuma obat untuk mengantar kau. Kenapa? Aku sudah janji. Kau boleh masuk. Lihatlah, tua. Tak ada apa-apa. Anak, kau terus pura-pura, bakal ketahuan. Sekarang hati Rizky cuma untukku. Buat apa aku masih simpan kau? Kau usir Melati, si tua itu, dari rumah. Bikin aku jadi Nyonya Pratama. Aku belum berterima kasih. Aku buta sekali. Bertekad cari cucu. Usir Melati. Bantu wanita kejam begini, Nai. Aku benci sekali. Sekarang baru menyesal. Sudah tolak. Di hidup lain jadi pintar. Ibu, di mana? Ibu, di mana? Ibu? Ibu! 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 Melati, Ibu! maafkan ibu. Jika ada kehidupan lain, ibu pasti membalasmu 1000 kali lipat. Bu Sri, sudah bangun? Sudah mau sampai villa? Ini 5 tahun lalu. Hari aku pulang dari luar negeri. Aku hidup lagi. Di hidup lalu hari ini, anakku Rizky bilang, mau cerai sama Melati. Nikahi putri yang hamil. Berkat Tuhan, di hidup ini, takkan kubiarkan terulang lagi. Putri Ayu, kau tunggu saja. Ibu, Melati, ayo, duduk. Melati, selama ini keluarga Pratama salah padamu. Aku tak berhasil mendidik anakku. Maaf kau harus menderita. Ibu, jangan begitu. Aku belum cukup baik. Makanya Rizky tak suka aku. Jangan. Kau sudah sangat baik. Salah Rizky yang buta cinta. Melati, jujur sama ibu. Kau cinta Rizky. Kau mau jaga keluarga ini. Ibu, tentu saja aku mau jaga keluarga ini. Asal kau mau keluarga ini, ibu bantu kau. Benarkah? Ibu janji, kalau Rizky tak sadar, ibu putuskan pernikahan kalian. Kau dapat separuh aset keluarga Pratama. Kau takkan rugi. Ibu, aku tak mau uang. Aku cuma mau Rizky kembali. Ibu paham. Jadi begini, kau pergi dulu sebentar. Tenangkan diri, biar ibu urus urusan rumah. Ibu janji, saat kau kembali, semua akan baik-baik saja. Ya, aku ikut ibu. Pergilah.
Bu Sri, Tuan Muda telepon, rapat perusahaan lama, akan pulang malam. Satu lagi, Nona Putri datang, harus aku ajak masuk. Pas sekali, antar ke ruang tamu. Baik. Putri Ayu, hidup lalu kau mainkan aku, kini giliranku. Kau siapa? Halo Nona Putri, aku Melati Citra. Besarku bilang kau datang, aku disuruh menemanimu. Kukira siapa? Ternyata kau, wanita tua. Apa? Kamu tahu aku datang. Tunggu aku di sini. Mau ngejar aku. Melati, dengar ya. Rizky tak cintaimu lagi. Masih jadi Nyonya Pratama. Buat apa? Cepat pergi saja. Bisa jaga harga diri. Lihat dirimu. Udah tua, kaku dan membosankan. Kalau aku kamu, pasti udah sembunyi. Nona Putri masih muda. Mulutmu malah kejang. Kamu bicara begini, tak takut ku bilang Rizky. Bilang saja. Bilang apa saja. Lihat, Rizky percaya. Cewek tua kayakmu atau aku. Oh ya, kini di perutku ada anak Rizky. Apa yang kau tawarkan? Oh ya? Kau yakin Rizky tak percaya istri sahnya, lebih percaya simpananmu? Melati, dengar ya. Tak ada simpanan. Pria tak cinta, itu simpanan. Posisi Nyonya Pratama pasti milikku. Cepat pergi sana. Jangan sok sombong. Kau berani pukul aku? Ini buat kamu, jangan tak tahu diri. Nyonya, Putri Ayu, pintu keluarga Pratama, tak semudah itu. Cepat pergi sana. Tahu tidak, Rizky pun tak bisa lindungimu. Oke? Tunggu saja. Aku bilang Rizky sekarang. Ibu, baru pulang dari luar negeri. Kenapa belum istirahat? Tunggu kamu pulang bicara soal pernikahanmu. Ibu, aku tahu ibu mau bilang apa. Tapi aku dan Melati sudah tak ada kasih. Saat bersamanya, cuma saling menyiksa. Putri hamil anakku. Aku harus kasih mereka status yang sah. Rizky, kamu tak punya hati. Beberapa tahun lalu, kita hampir bangkrut. Siapa yang jual aset keluarganya bantu keluarga Pratama? Melati. Melati sudah lama jadi istrimu. Setia, penyayang, mana yang kurangnya? Kau tinggalkan istri, ini jadi durhaka. Kau masih manusia. Ibu, Melati baik. Tapi dia kayak air hangat, biasa, dan membosankan. Tapi Putri beda. Dia paham aku. Hanya saat bersamanya, aku bahagia. Ini cinta sejati. Kau paham? Diam! Cinta sejati. Kau sudah digoda wanita itu. Kau sudah buta. Dia bersamamu cuma demi uangmu. Kau paham? Wanita begini tak akan kubiarkan masuk ke rumah Pratama. Ibu, kalau ibu terus menghalangi aku dan Putri, aku akan pergi dari rumah Pratama. Aku pasti cerai. Kau... Oke, mau cerai juga boleh. Kau harus keluar kosong. Semua aset Pratama tak boleh kau bawa. Semua untuk Melati sebagai ganti rugi. Kau bilang cinta sejati. Kita lihat saja, saat kau tak punya apa-apa, Putri itu masih mau ikut kau. Melati kasih ibu apa sih obatnya sampai ibu bela dia? Aku anak kandungmu. Ibu dukung dia atau aku? Karena kau anakku, tak bisa kubiarkan kau terus salah. Ada dua pilihan. Atau putus hubungan dengan Putri, hidup rukun dengan Melati. Atau keluar kosong, cari cinta sejatimu. Kau pilih sendiri.
Kenapa ibu jadi begini? Sebelum pulang, ditelepon kan sudah baik-baik. Jangan-jangan siang ini Putri dan Ibu ada masalah. Rizky, kapan kamu cerai sama wanita tua itu? Kemarin pas ke rumahmu, kebetulan ketemu dia. Dia berani tampar aku. Kau harus belaiku. Apa? Melati si Jalam itu berani tampar kamu? Beraninya dia. Ayu, kamu nggak apa-apa? Dia bukan tampar aku. Dia tampar bayi kita di perutku. Kemarin ibumu suruh dia jemput aku. Itu jelas-jelas mau ngejahilin aku kan? Rizky, apa Bibi nggak suka aku? Kemarin kau nggak buat ibu marah kan? Mana berani aku buat ibu marah. Aku nggak peduli Rizky. Jalang itu kemarin tampar aku. Hari ini kau harus belaiku. Baik. Kalau ketemu lagi, kau boleh tampar 10 kali lipat. Oh ya? Mau tampar gimana? Dasar Jalang. Berani kau kesini. Kau bunuh kau. Ayu, kau mau apa? Rizky, kau malah bela dia. Sekarang kau tahu, di hati Rizky, siapa yang lebih penting? Rizky, kau mau lihat saja Jalang ini tampar aku. Ayu, kalau kau terus ngomong sembarangan, aku mbak akan maafin kau. Rizky, keluar! Kenapa kau harus keluar? Ini perusahaan keluargaku. Kau cuma asisten Rizky, sekedar asisten saja. Manfaatkan pekerjaanmu merayu Rizky naik. Ku bisa pecat kau kapan saja. Rizky, lihat dia. Kayaknya pertemuan kemarin, Ayu pasti bentrok dengan ibu. Tenangkan ibu dulu. Ayu, keluar. Apa kau bilang? Keluar dulu, nanti ku bahas. Dengar saja. Ibu mau apa? Kemarin kau bilang mau cerai. Ini dokumen cerai. Lihatlah. Kalau mau keluar, kosong. Tanda tangan di sini. Kalau mau kembali, hari ini. Harus putuskan hubungan dengan wanita itu. Ibu mau paksa anakmu ke jalan buntu. Aku paksa. Siapa suruh tinggalkan istri dan nikahi wanita lain? Kalau hari ini kau tinggalkan Melati, aku akan lepas statusmu sebagai direktur utama. Keluar, kosong. Biar kau dan wanita itu hidup bahagia. Ibu, aku dan Ayu benaran saling cinta. Aku tahu. Kemarin kalian mungkin kurang nyaman. Tapi aku janji, kelak Ayu pasti akan jadi menantu yang sempurna. Rizky, kau buta. Kau juga lihat, belum nikah, berani sentuh mertuaku. Kau sudah nikah, bagaimana? Sudah putuskan, pilih Melati atau wanita itu? Ibu, PT Rizky Abadi bisa seperti sekarang berkat kerja kerasku ini. Kau suruh demi Ayu, ku persiapkan semua yang kumiliki. Apa kau tak merasa keterlaluan? Keterlaluan? 3 generasi, susah payah kumpulkan aset ini, kau malah memberikan kepada wanita yang asalnya tak jelas? Itu tak keterlaluan? Putri Ayu tak hamil sama sekali. Dia cuma mau habisi keluarga Pratama. Kau tak bisa lihat itu? Tak mungkin. Ayu bukan orang seperti itu. Baiklah. Tak mau dengar ibu lagi ya? Ku beri kau sehari untuk berpikir. Selama sehari, kalau tak beri jawaban, akan kusuruh pengacara tarik semua asetmu. Artinya juga, kau lepas hak pewarisan Pratama. Tarik hak pewaris Pratama? Usaha Pratama sebesar ini, kau mau serahkan ke siapa? Tak usah kau urus. Sudah, mulai hari ini, aku lepas kau dari jabatan CEO. Pulang dan renungkanlah. Nawal! Salam Direktur Utama. Tuan Muda, sudah kulepas dari jabatan CEO. Mulai hari ini, aku yang urus semua urusan perusahaan. Laporkan kondisi keuangan belakangan ini. Tuan Muda, mobil siap. Silakan pulang.
Melati Citra, apa yang kau kasih ibu hingga dia bisa ancam lepas pewarisan untuk menekan aku? Kalau aku tetap cerai, hak pewaris Rizky Abadi akan dicabut. Apa? Lepas pewarisan? Kita mau makan angin saja. Maksudku, bayi kita. Rizky, kamu pasti nggak tega lihat bayi kita ikut menderita bareng kita. Dibanding aku, sepertinya Ayu lebih cemas soal status pewarisku. Apa kata ibu benar semua? Sudahlah, lagi pula aku dan bayi orang yang sial. Rizky, cuma kamu yang kuingat. Asal kamu di sisiku, aku tak takut apapun. Rizky, kita cari tempat tak ada yang kenal kita. Kita lahirkan dan rawat bayi bersama. Asal kamu di sisiku, kita akan bahagia. Aku baru saja pikir apa? Ayu cinta aku. Mana mungkin dia wanita yang materialistis? Ayu, tenanglah. Aku nggak akan biarkan kamu dan bayimu menderita. Aku anak satu-satunya ibu. Sekarang, ibu cuma sementara terpengaruh Melati. Saat Melati diatasi, bisa atasi ibu. Biar aku urus. Iya. Dasar Melati Citra, ternyata kamu yang main belakang. Lihat saja nasibmu. Melati Citra, tak tahu malu. Beraninya saat Rizky tak ada, berani duduk di kursinya. Jangan-jangan kau pikir duduk di kursi ini kau jadi direktur utama Rizky Abadi. Kenapa kau yakin aku bukan direktur utama Rizky Abadi? Kalau kau direktur utama Rizky Abadi, aku kan Dewi Kunti. Sejak kapan kamu bisa masuk ke sini menantang istriku? Kamu cari mati? Melati, dengar baik-baik. Di dunia cinta, orang yang tak dicintai baru yang jahat. Wanita tua kayakmu tak bisa bantu Rizky. Bahkan dukungan emosi tak bisa berikan. Kamu cuma pelarian yang tak dicintai. Oh ya? Kamu yakin Rizky tulus cinta? Tentu saja. Aku muda, cantik, tubuhku bagus. Rizky bilang, dia cuma cinta aku. Dia juga bilang, pasti cerai sama kamu. Kasih aku dan anak status hukum. Putri, kamu cuma punya payudara. Kalau cuma karena muda cantik bisa nikahi orang kaya, buat apa ada wanita terpandang? Kamu cuma mainan Rizky saat dia bosan. Sembarangan. Lihat saja mulutmu. Kau berani pukul aku? Tolong, ada pembunuh. Asisten Wira, usir wanita tua ini. Dia mau sakiti anak Bapak Rizky. Nona Putri, jelaskan. Siapa yang mau sakiti anak Bapak Rizky? Dia. Pengawal, usir dia dari PT Rizky Abadi. Kasih tahu kepala keamanan, jangan izinkan dia masuk lagi. Asisten Wira, kau gila. Aku tunangan Bapak Rizky. Kau mau menyinggungku demi wanita tua ini? Biar Rizky pecat kalian semua. Pecat kami. Harus izin direktur utama dulu. Kalian tak tahu? Direktur utama perusahaanmu, ibu mertuaku nanti. Oh ya? Aku sebagai mertua tak pernah mengakui kau sebagai menantuku. Maaf, direktur utama. Maaf, mengagetkan. Apa? Kau direktur utama Rizky Abadi? Jangan-jangan kau. Siapa direktur utama kami? Bukan urusanmu, orang luar, untuk mengomentari. Cepat usir dia. Melati, kau berani begini. Jangan sampai ku bilang Rizky, biar dia cerai darimu. Tunggu saja. Panggil Rizky, aku mau bicara dengannya. Nona Putri, lama tak jumpa. Kamu Cuma ada sedikit masalah saja karena Bapak Rizky.
Kudengar direktur utama sudah pulang. Lagian, dia juga tahu hubunganmu dengan Rizky. Info Nona? Rina, sungguh cepat. Dunia kecil saja. Ingatkan saja, direktur utama Rizky Abadi bukan orang yang mudah. Sulit naik dengan memanfaatkan anak. Kadang perlu cara khusus. Seperti buat orang yang mengganggu. Buat kesalahan tak bisa diperbaiki. Cara khusus buat orang mengganggu salah. Ya, buat wanita itu buat dosa tak bisa dimaafkan. Rizky bisa ambil alih. Rizky Abadi. Nanti cerai dari Melati. Wanita tua itu tak ada hambatan lagi. Ibu, aku tahu ibu benci Ayu. Tapi ibu tak boleh suruh Satpam usir dia dari menara Rizky Abadi. Bagaimanapun, dia bakal jadi Nyai Muda keluarga Pratama. Kalau begini, gimana orang PT Rizky Abadi lihat dia? Nyai Muda Rizky Abadi, dia pantas. Wanita yang sengaja godain suami orang, tak pantas jadi Nyai Muda Rizky Abadi. Ibu bicara kasar sekali. Ayu tak salah sama sekali. Aku yang suka dia. Dia baru mau bersamaku. Konyol, dia tahu kau nikahi Melati, malah godain kau. Tak tahu malu. Aku tak suka Melati. Dulu tak, sekarang pun tak. Bapak Rizky mau wanita daripada kerajaan bisnis? Ibu tak boleh begini. Ayu salah apa? Dia cuma cinta aku. Dia mau kasih anak untuk keluarga Pratama. Kenapa ibu tak bisa terima dia? Rizky, ini kata terakhirku. Selama aku hidup, Putri Ayu itu takkan pernah masuk rumah tua. Ibu, tak boleh begini. Kenapa ibu begitu mandiri? Kau punya setengah hari. Kalau lewat waktu, PT Rizky Abadi bakal berganti jadi PT Citra Mandiri. Ibu, kenapa ibu terus-terusan memaksa aku? Mati apa sih racunnya ke ibu? Kenapa ibu bela dia sampai begini? Masih punya muka bilang Melati. Kalau aku nggak pulang, dia pasti nggak tahu jadi apa karena kalian berdua. Sebagai suami Melati, dia sudah lama nggak pulang. Apa kamu pernah tanya dia? Melati nggak ada di rumah. Dia kemana? Aku suruh orang mengantar dia rekreasi. Rizky harus tahu balas budi. Keluarga Citra pernah menolong kami. Secara moral dan hukum, kamu nggak boleh tega begini. Ibu, soal hati ini tak bisa dicampur dengan utang budi. Ada banyak cara balas budi. Tak harus nikah saja. Saat bersama Melati, aku tak merasa bahagia dan cinta. Aku tak suka dia. Rizky, belajar sekian lama sia-sia saja. Ada keluarga Pratama, jaga keluarga, berjaya selamanya. Kamu sudah lupa semua ini? Kalau tak putusin Putri, keluar dari keluarga Pratama. Aku akan ajak sesepuh, hapus namamu dari silsilah. Melati Citra. Dasar tak tahu malu. Beraninya kau main licik biar aku tak bisa masuk ke Rizky Abadi. Kalau hebat, saingi aku secara adil. Kau bilang apa? Kenapa aku tak mengerti? Pura-pura. Kalau bukan kau suruh Satpam awasi aku, mana mungkin aku tak bisa masuk ke menara Rizky Abadi? Aku tak punya kuasa itu. Tentu saja, Nyonya Pratama tahu urusan kotor kalian. Jadi dia sengaja atur begini. Wanita itu aku tak pernah ketemu. Kalau bukan kau di sisinya menggoda-goda, mana mungkin dia tega padaku? Mungkin saja Nyonya Pratama sudah pernah bertemu kau. Lagian, soal sifatmu, dia tahu semuanya. Melati Citra, ingat ini. Posisi Nyai Muda pasti milikku. Kalau tahu diri, jangan berulah. Kalau tak tahu, aku habisi kau sampai tak punya kuburan. Cepat, keluar dari sini. Tak, aku tak pergi. Ini rumahku dan Rizky. Aku tak bisa pergi. Dasar tua dan jelek, memegang posisi Nyonya Pratama. Kalau aku kau, pasti sudah bunuh diri. Jangan, aku tak pergi. Kau tak punya pilihan. Aku pulang. Cepat masak. Melati, Citra. Kau tak mau pergi kan? Biar kau lihat sendiri, Rizky pilih siapa. Aduh. Ayu, wajahmu tak apa. Tak apa. Semua pukulan Melati.
Sebenarnya kalian ada apa? Hari ini aku cari kamu di kantor, tapi aku tak bisa masuk. Jadi aku ke villa cari Kak Melati. Tapi Kak Melati langsung pukul aku. Kak Melati apa? Dia itu. Rizky, jangan bertengkar demi aku. Dia juga tak muda di sini. Tak dicintai, sungguh kasihan. Aku tahu, kau tak suka Ayu. Tapi tak boleh begitu. Langsung pukul. Ayu sedang hamil. Anak keluarga Pratama. Kalau terjadi sesuatu, apa kau bisa menghadapi leluhur? Rizky, kau tak tanya dulu. Langsung percaya pada dia. Malah menuduhku. Di depanku saja begini. Gampang bayangkan. Saat aku di luar, hidup Melati seperti apa? Ayu terluka begini. Apa harus kutanya? Kau benar-benar buta. Oke, kita cek CCTV. Siapa yang pukul, siapa yang acting. Jelas terlihat. Sudahlah. Kalau Kak Melati tak suka aku, boleh saja tampar aku. Hanya mohon Kak Melati, jangan balas dendam padaku. Anak itu tak bersalah. Putri Ayu, aktingmu pantas dapat Oscar. Rizky, kalau Kak Melati tak suka aku pergi saja. Pergilah. Kau rela meninggalkan keluarga Pratama. Cukup. Ayu sudah sangat mengalah. Kenapa kau masih sindir dia? Kau harus usir Ayu, baru kau senang. Ayu, kita pergi. Berhenti! Rizky, kalau kau berani pergi hari ini, jangan pernah kembali lagi. Aku anak laki satu-satunya ibu. Dia pasti tak akan menolakku. Pertama, Ayu harus diobati. Rizky, wajahku sakit sekali. Tak apa, Ayu. Aku hantar ke rumah sakit sekarang. Kau. Rizky, ini jalan pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Pak Suryo, hubungi pengacara Sari. Suruh dia secepat mungkin. Tarik semua aset Rizky. Kemudian beritahu Melati. Suruh dia pulang. Direktur Utama, mau cerita kejadian belakangan ke Nyai Muda? Tak usah. Keluarga Pratama yang salah padanya. Jangan bilang dia, biar dia sedih. Karena di hati Rizky cuma ada Putri Ayu. Aku akan tegas. Hilangkan hak Rizky sebagai pewaris. Juga beritahu sesepuh keluarga, suruh datang jamuan keluarga nanti. Aku akan umumkan di depan semua orang. Melati jadi pewaris keluarga Pratama. Ayu, wajahmu tak apa? Tak apa. Tapi kita pergi begitu saja. Apa Kak Melati akan balas dendam? Jangan takut. Aku di sini. Siapa berani sentuhmu? Ayu, tenanglah. Mulai hari ini, aku akan menemanimu. Siapapun yang bicara buruk padamu, aku pasti hukum dia. Tapi Kak Melati, kalau ke ibu ngadu, apa ibu bakal usir kamu dari keluarga Pratama? Tenanglah, hal seperti ini tak akan terjadi. Aku anak satu-satunya ibu. Beberapa hari lagi, dia akan umumkan di jamuan bahwa aku pewaris PT Rizky Abadi. Rizky ku bilang, kamu yang terhebat. Oh ya, ini kalung simbol. Nyai Muda keluarga Pratama. Di jamuan nanti, harus kamu pakai. Kita umumkan ke semua orang bahwa kamu Nyai Muda Pratama. Selain itu, aku akan umumkan cerai dengan Melati. Rizky, kamu memang paling baik padaku. Dasar bodoh. Tak kau, siapa lagi? Tapi, kalau ibu mengganggu kita. Kalau dia masih terus nekat, aku usir dia bareng Melati dari sini. Melati Citra, Rizky sangat cinta aku. Berani kau lawan aku? Jamuan keluarga Pratama nanti, aku pastikan kau hancur.
Yang kuseret soal Putri Ayu, gimana? Segera balas. Ayu, kamu tunggu di ruang pesta. Cari tempat istirahat dulu. Aku akan menunggu teman dan kerabat. Rizky, kau sibuk saja. Tak usah urus aku. Aku bisa jaga diri. Tuan Muda, ada perintah apa? Aku harus menunggu teman dan kerabat. Tak sempat urus Ayu. Ayu sedang hamil. Kirimkan orang, khusus urus Ayu. Jangan sampai ada apa-apa di pesta ini. Tenang saja Tuan Muda. Aku segera atur orangnya. Aku pergi dulu. Ya. Berbusana mewah begini, pasti dia Ibu Rizky. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk mendekati mertua masa depan agar dekat dengannya. Nyai besar, aku Putri Ayu. Aku Rizky. Melati? Kok kamu? Putri Ayu, tak sangka kau berani hadir di jamuan keluarga. Melati Citra, kau pasti gila. Ini kursi khusus, Nyai besar saja. Kau pikir kau siapa? Cepat turun sekarang. Hentikan! Kau tahu dia. Bisa tahan juga. Rupanya dia tak cuma tua, tapi juga tua. Biar ku seret kau dari ruangan. Melati Citra, tak usah kau berpura-pura. Dengar ya, hari ini Rizky akan mengumumin cerai di jamuan dan nikahi aku. Aku, Putri Ayu, bakal jadi nyai muda keluarga Pratama. Kalau pintar, cepat keluar dari sini. Oh ya, kau bisa tanya-tanya di jamuan ini. Bukan aku yang butuh Rizky, tapi Rizky yang butuh aku. Konyol, Rizky itu putra nyai besar, yang satu-satunya. Semua miliknya nanti. Kenapa butuh wanita tua sepertimu? Lancang, kau berani bicara ke Nyai Muda? Minta maaf. Nyai muda? Dia pantas jadi nyai muda. Lihat baik-baik. Ini kalung nyai muda, generasi Pratama. Mulai sekarang, jangan panggil wanita tua nyai muda. Karena aku nyai muda Rizky. Melati Citra, kamu gila. Kau berani meniru kalung nyai muda Pratama? Tak takut nyai Pratama tahu. Kalau kau dihukum, bisa mati tanpa kuburan. Putri Ayu, kau bisa tanya, anggota keluarga Pratama, siapa berani bilang kalungku palsu? Melati Citra, kau cari mati. Ku bakar mulutmu. Hentikan! Apa maksudmu? Beberapa hari lalu, Putri Ayu fitnah aku memukulnya kan? Lihat baik-baik, ini mukulanku. Rizky, aku juga tak tahu salahku apa. Saat Kak Melati lihat kalungku, dia mukul aku. Dia bilang, selama dia ada, aku takkan pernah bisa masuk rumah Pratama. Karena kau sudah lihat, biar ku bilang saja. Kalung ini ku kasih sendiri ke Ayu. Biar ku bilang jelas, aku mau cerai. Orang yang akan kuberi itu, Ayu. Cuma kalung murahan saja. Keluarga Pratama punya banyak. Menantu Pratama harusnya Melati. Cukup. Melati dia pura-pura kasihan. Lihat dia saja sudah muak. Diam! Rizky, demi wanita jahat, kau fitnah istri sendiri. Tak punya hati nuranimu. Aku tak salah. Mungkin saja krisis Rizky Abadi diciptakan dia sendiri. Kenapa waktu itu banyak perusahaan sahabat tak mau suntikan dana, malah PT Citra Mandiri berani ambil resiko besar berinvestasi ke Rizky Abadi? Cukup! Karena kau disihir wanita jahat ini, tak tahu mana benar. Kalian berdua, segera sekarang keluar dari keluarga Pratama. Siapa yang pergi? Belum tentu. Nanti, sesepuh keluarga akan umumkan di depan semua orang. Aku, Rizky Pratama, adalah pewaris Rizky Abadi yang satu-satunya. Rizky Abadi juga akan jadi milikku. Kau harus lihat situasi. Nanti, jangan salahkan aku.
mengusirmu. Betul, Rizky kita muda dan hebat. Wanita tua kayakmu harus tinggal di rumah tua Pratama. Biar tak keluar. Malu-maluin. Putri Ayu, kau sungguh bodoh sekali. Kau belum sadar. Aku ini ibu Rizky kan? Meski kau ibu Rizky, apa gunanya? Kelak keluarga Pratama yang memimpin juga Rizky. Wanita tua kayakmu, tak ada uang, tak ada kuasa. Beraninya kau mengatur nyai muda keluarga Pratama. Oke, ku beri kalian doa. Semoga tercapai. Silakan sesepuh. Adili kami. Kau siapa? Mana pemimpin besar? Tentu saja, Rizky dan sesepuh yang pilih wakil ini untuk umumkan status Rizky. Kalau pintar, segera sujud minta maaf. Kalau aku senang, boleh kau tinggal di rumah tua lebih nyaman. Gimana, Nenek? Soalku, tak usah kau urus. Sebaiknya kau khawatirkan diri. Cepat hubungi pemimpin besar, suruh dia datang atur situasi. Sudah mau mati, masih mau balik. Konyol. Ibuku itu cuma tak mau percaya. Biar dia hayal dulu. Tunggu sebentar. Semua rezeki abadi akan jadi milikku. Bu Sri, gawat. HP pemimpin besar mati. Semua data ada di sana. Harus bagaimana? Apa? Sekarang, kuumumkan pewaris keluarga Pratama adalah... Sekarang aku nyatakan, pewaris keluarga Pratama adalah Melati Citra. Ibu, aku pulang dari liburan. Sesepuh, apa kamu salah orang? Aku anak satu-satunya ibu kandung. Malah mungkin dia berikan PT Rizky Abadi ke orang luar. Betul, apa kamu terima sok Melati? Balik-balik fakta, tak takut kita gugat? Rizky, aku tahu kau kecewa. Tapi keputusan ini dari pemimpin besar yang langsung kasih tahu aku. Tak ada salah Melati yang ibu pilih. Pewaris Rizky Abadi. Tak mungkin. Aku anak satu-satunya ibu. Mana mungkin Aset tak kasih anak ke orang luar. Kalian semua gila. Lucu sekali. Kau lihat baik-baik. Ini yang terbaru. Rencana distribusi saham pemimpin besar. Setuju. Dewi transfer sahamnya seluruhnya ke Melati. Rizky Abadi. Mulai hari ini sudah jadi milik Melati. Kau tak boleh sentuh. Kenapa Rizky Abadi dipasing ke orang luar? Hah? Kau cuma demi balas hutang dana keluarga Citra mau serahkan seluruh Rizky Abadi? Semua ke keluarga Citra? Hah? Jangan konyol. Diam! Rizky, kau tak punya hati terima kasih. Kalau dulu tak ada dana Citra, takkan ada Pratama. Penawal! Buang dua orang yang memalukan ini keluar dari sini. Mulai sekarang, jangan biarkan mereka masuk ke Pratama lagi. Melati Citra, tunggu saja. Kau takkan selamat. Ibu, kalau ibu tega, dia benci ibu. Melati, ibu tahu kau kasihan. Tapi kalau tak hukum Rizky, dia takkan belajar pelajaran. Tenang saja, ibu di sini, jangan takut. Ya, tapi ibu Rizky sejak kecil tak pernah susah. Ibu usir dia, gimana dia hidup nanti? Menantuku ini sangat baik hati. Dulu mereka menyakitimu, kau malah bela mereka. Kau anak yang sangat baik. Ibu, aku tak sebaik yang ibu bilang. Tenang saja Melati, asal Rizky bisa bertobat dan berubah. Pratama akan tetap ada tempatnya. Iya,
Melati. Iya. Ibu tak salah menilai kamu. PT Rizky Abadi di tanganmu, ibu pun tenang. Gawat ibu, Tuan Muda berhasil membujuk para direktur lain. Sekarang para direktur sedang rapat. Mereka mau menghilangkan Ibu Melati dari jabatan. Apa? Berikutnya, soal PT Citra Mandiri menjebak PT Rizky Abadi, rapat direktur terkait. Yang pertama, mau ku bilang, PT Citra Mandiri memusuhimu. Rizky, kenapa kamu di sini? Aku yang undang dia. Direksi, dapat laporan bukti. Soal dana, keluarga Citra. Ini tipu daya, keluarga Citra untuk merebut dana Pratama. Betul. Orang bermoral rendah mana bisa jadi pemimpin Pratama. Jangan nekat. Cepat keluar dari Rizky Abadi. Cuma gosip sembarangan. Citra bantu Rizky Abadi, itu fakta tak terbantah. Jika Citra ingin merebut Pratama, bisa biarkan Pratama bangkrut, baru merebutnya. Apa tak lebih mudah? Lagian, kemampuan kerja Melati jauh lebih hebat daripada Rizky. Ini fakta yang tak terbantah. Ibu, aku anak kandungmu. Haruskah ibu, demi orang luar, tidak membedakan? Aku lebih rela serahkan PT Rizky Abadi ke orang luar yang hebat daripada aku serahkan PT Rizky Abadi serahkan ke anggota yang tak berguna. Baik, orang luar yang hebat. Tapi ibu, pernah ibu pikir, yang ibu bilang keluarga Citra bantu, itu sandiwaranya. Itu sandiwaranya. Cuma, ibu tak sadar soal ini. Apa maksudmu? Sudah kutelusuri tuntas. Dulu, keluarga Citra sandiwarakan untuk fitnah kami. Dulu, keluarga Citra manipulasi harga tanah, bikin utang perusahaan melonjak tinggi. Lalu, lapor ke otoritas soal kebakaran proyek kami, batasin pendanaan. Omong kosong. Keluarga Citra takkan berbuat begini. Omong kosong. Ibu, cek ke bank. Kenapa tolak pendanaan kami? Mayoritasnya karena kebakaran tak lulus. Keluarga Citra fitnah kami. Ibu, percayalah, keluarga Citra tak lakukan fitnah Pratama. Ini buktinya. Menantu kesayanganmu yang baik tak pantas mendapatkan apapun dari kami. Ibu, bukan begitu. Mereka berdua menjebakku. Bapak Ibu pemegang saham, sekarang kebenaran terbongkar. Aku usulkan, sekarang juga usir Melati Citra dari PT Rizky Abadi. Apa dulu Rizky Abadi benaran dijahili? Hah, Rizky sudah bilang Melati penipu. Kau tak percaya, malah percaya orang luar. Daripada percaya anak kandungmu. Melati, katakan ibu, isi laporannya tak benar. Katakan. Ibu, aku janji keluarga Citra tak jahili keluarga Pratama. Pura-pura. Lanjut pura-pura. Selama di keluarga Pratama, selain pura-pura kasihan, menarik simpati, masih bisa apa? Bukti sudah di depan, masih tak mengaku, tak tahu malu. Ibu. Pak Suryo, rapat direksi. Apa hasil akhirnya? Setelah Anda koma, Tuan Muda gabung semua pemegang saham menyingkirkan Nyai Muda dari semua jabatan di Rizky Abadi dan mengusirnya dari keluarga Pratama. Apa? Anak durhaka. Sebenarnya dia mau apa? Direktur utama, mau panggil Tuan Muda bicara-bicara? Gak usah. Aku istirahat dulu. Kau pergi. Soal yang kuseret, gimana hasilnya? Sudah ketemu. Yang kasih Rizky bukti-bukti itu adalah Pak Suryo. Waktu terlalu singkat. Alasan pasti belum jelas. Cari terus.
Pak Suryo! Pak Suryo, kau di keluarga Pratama sudah berapa tahun? Direktur utama. Aku di keluarga Pratama 22 tahun. 22 tahun. Selama satu generasi. Aku begitu percaya. Banyak urusan penting kau yang urus. Tak sangka, kau ternyata anjing yang tak tahu balas budi. Ibu Sri, bukan aku. Jangan dengar orang lain. Orang lain bohong atau tidak, kita berdua tahu. Karena hubungan kita lama, aku kasih uang. Pasti lebih banyak daripada Rizky. Ibu Sri, maaf, aku salah. Tapi itu semua Tuan Muda yang paksa aku. Tuan Muda dan Nona Putri mengambil cucuku. Kalau tak bantu mereka usir Nyai Muda dari Pratama, mereka bunuh cucuku. Saat kejadian itu, kenapa tak beritahu aku? Saat kejadian itu, aku mau bilang. Cukup, ku biar kau pergi demi kebaikanmu. Biar tak bentrok dengan Rizky, hingga cucumu celaka. Terima kasih, Ibu. Sudah begini, Ibu masih peduli. Aku pergi. Tunggu. Ini uang untukmu. Pergilah. Aku yang salah. Mana bisa terima uang Ibu? Oh ya, ini cucuku. Rekaman dari recorder tak sembunyi. Semoga bantu Ibu. Semoga ini bermanfaat. Kalian penjahat, lepaskan aku. Kakekku pelayan PT Rizky Abadi. Kalau sampai dia tahu, kalian pasti celaka. Kakekmu siapa? Cuma anjing Sri Dewi. Anjing saja. Berani ancam aku. Kau dengar suara cucumu. Kau tahu harus lakukan apa. Tuan Muda, kalau begini, takkan baik-baik saja. Tak usah kau pikirkan soal nasibku. Kau mau kasih atau tidak? Aku kasih. Jangan sakiti cucuku. Nona melatih Rizky Abadi, berhasil diserang. Nona bisa mulai suntikan dana untuk akuisisi Rizky Abadi. Melati Citra, aku salah menilai kau. Demi gulung Rizky Abadi, keluarga Citra memainkan strategi hebat. Pak Suryo benar. Saat rekaman ini keluar, Ibu dan Melati pasti bertikai. Ibu, percayalah, keluarga Citra tak usir Pratama. Aku... Cukup! Bukti jelas. Masih mau bohong? Keluarga Pratama tak mau orang licik sepertimu. Ini surat cerai. Mulai sekarang, kamu dan Pratama tak ada hubungan. Ibu, aku... Jangan berisik! Tanda tangan! Cepat pergi! Baik. Aku tanda tangan. Wanita itu akhirnya usir dari Pratama. Mulai sekarang, aku Nyai Muda Pratama. Mulai hari ini, semua urusan Pratama serahkan ke Tuan Muda. Aku takkan campur. Melati salah, Ibu. Tak bisa beritahu dulu. Bikin kau menderita. Tapi, karena Rizky itu bodoh. Kalau tak dikontrol, banyak celah. Saat itu, Ibu pasti kembalikan segalanya. Ayo, baguslah. Keluarga Pratama sekarang milikku, Rizky. Akhirnya, aku bisa atur segalanya. Rizky ku bilang, kau yang paling hebat. Mulai sekarang PT Rizky Abadi di tanganmu pasti akan makin maju. Mulai hari ini, Ayu adalah Nyai Muda keluarga Pratama. Mulai sekarang, kalau ada hal penting, lapor saja ke Ayu. Paham tidak? Paham, Tuan Muda. Dasar tua, kau selalu lawan aku dan Rizky. Bagaimana rasanya hilang kuasa? Saat aku resmi nikahi Rizky, itu saat kau harus keluar dari sini. Rizky, belakangan di mall, aku suka satu tas. Beliin aku ya.
Oke, asal Ayu suka, berapapun akan kubeli. Sekarang aku yang atur. Keluarga Pratama. Aku tahu Rizky paling sayang aku. Ayo, pergi sekarang. Ayo beli sekarang, aku banyak uang. Tuan Rizky kuat, minum lagi. Nanti kami berdua pasti layani Tuan Rizky sampai betah. Oke, minum. Malam ini, kalian berdua harus perform bagus. Tenang saja, Tuan. Pasti takkan kecewakan Tuan. Ya, Rizky, lihat dirimu belakangan ini lagi apa? Tiap hari sama wanita yang tak tahu diri. Kau lupa janji pernikahan kita? Putri, bisa jangan tiap aku senang, kau malah rusak moodku. Kenapa buru-buru nikah? Keluarga Pratama kini milikku. Kalian pikir, benar kan? Tuan Rizky benar. Nona Putri, pria di luar sana butuh bersosialisasi. Kami berdua dipanggil khusus Tuan Rizky untuk latihan bersosialisasi. Betul. Tak punya kemampuan, malah sok atur. Menjijikkan. Pergi dari sini! Putri Ayu, ini keluarga Pratama. Aku mau siapa masuk, siapa yang masuk, apa urusanmu? Rizky, jangan lupa siapa yang perjuangkan hakmu jadi pemimpin Pratama. Kau mau lupa budi dan balas dendam, benar? Sudah. Aku sudah tahu. Bisa jangan ribut lagi. Kalian pergi, keluar. Aku mau tidur. Tidur? Rizky, kau yang paksa aku. Jabatan Nyai Muda harus jadi milikku. Tak ada yang bisa merebutnya. Kenapa kau kesini? Kau tak diterima di sini. Aku cari ibu, pasti ada urusan. Cepat bicara, cepat bilang. Aku hamil, ini anak Rizky. Benar-benar. Selamat ya. Ada hal lain? Sikapmu apa, Nenek? Aku hamil cucu tertua keluarga Pratama. Suruh Rizky nikahi aku. Kalau tidak, kubocorkan ke media bahwa cucu tertua kalian itu anak haram tanpa status. Wah, kau malah ancam ibu mertua masa depanmu. Putri, soal kehamilanmu, apa anakku tahu? Tentu Rizky tahu. Dia sangat senang. Dia sibuk di kantor. Tak sempat temani aku. Makanya suruh aku bahas soal nikah. Yakin? Kenapa anakku tak telepon aku? Malah suruhmu yang hamil datang ke sini. Rizky memang tak sempat. Cucumu sendiri kau harus atur. Kalau tidak, takkan mau dia lahir sebagai anak haram. Selamanya dihina orang-orang. Benar juga. Keturunan Pratama harus dijaga baik-baik. Kita lakukan saja tes DNA. Apa maksudmu? Kau menghinaku. Keturunan Pratama tak boleh bercampur. Selesaikan tes DNA, semua bisa bahas. Maksudmu, asal aku tes, kamu izinkan Rizky menikahiku? Kalau kamu mau anggap begitu, itu juga benar. Mau aku setuju menikah, harus tes DNA dulu. Anak ini pasti anak Rizky. Gak usah tes DNA. Kenapa? Gak berani? Aku kenapa tak berani? Siap-siap saja. Oke, kamu siap-siap saja. Biar aku atur tempat tesnya. Kamu harus cari lembaga terpercaya. Jangan sampai saat ambil sampel, terluka cucu tertua keluarga Pratama. Nanti lihat saja gimana kamu jelasin ke Rizky. Tenang saja. Kalau ada masalah, aku tanggung. Besok jam 9 pagi, aku antar ke tempat tesnya. Besok? Kok cepat sekali? Aku belum siap. Belum siap, pulang istirahat. Ingat ya, besok jam 9 pagi. Cucu tertua tak boleh tertunda. Putri Ayu, kau sama seperti dulu. Pura-pura hamil menipuku dan Rizky. Besok pagi aku mau lihat dari mana kau dapat janin buat tes DNA.
Kenapa ibu belum balas pesanku? Apa ada sesuatu? Dia sendirian di villa hadap Rizky dan Putri sangat berbahaya. Putri Ayu? Aku tak tahan lagi. Besok harus pergi tes DNA. Sampel Rizky Pratama sudah dapat. Tenang saja. Sudah ada di sini. Besok kau tenang saja ke tempat tesnya. Takkan ada masalah. Kenapa dia ada di sini? Apa dia kenal Putri? Mereka pasti ada urusan kelam. Gawat, cepat telepon kasih tahu ibu biar waspada. Sudah diusir dari keluarga Pratama, kenapa masih telepon? Tak tahu malu. Siapa izinmu sentuh HP-ku? Tak punya sopan santun. Kau itu setan. Jalan tak ada suara. Mau menakutiku. Tak berbuat jahat, tak takut setan. Kau sering berbuat jahat, makanya mudah kaget. Kalau berani sentuh HP-ku lagi, jangan salahkan aku kasar. Cuma telepon dari istri buangan. Aku cuma tolong putuskan. Nyai tak marah kan? Sudah siap. Ayo pergi. Sampel sudah diambil. 5 hari lagi bisa ambil hasilnya. Maaf merepotkan. Ayo pergi. Sudah repot seharian. Waktunya pulang. Nyai besar. Tiba-tiba perutku sakit. Mau ke toilet dulu. Tunggu di mobil saja. Malas tapi banyak urusan. Cepat pergi dan kembali. Iya. Si tua, tunggu hasil tes keluarkan. Lihat saja kau masih sombong. Semua milik Pratama akan jadi milikku. Rizky? Nyai besar. Kenapa hari ini di rumah? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Aku diam-diam ganti sampelnya. Kenapa masih... Kau bilang apa? Suara kecil, aku tak dengar. Aku tak bilang apa-apa. Kau masih pura-pura di sini? Ibu sudah bilang, kau mau palsukan sampel buat menipu kami. Lagian, anak di perutmu bukan anakku. Bilang. Anak di perutmu? Dari siapa? Dia bohong. Dia cuma mau rusak hubungan kita. Rizky anak di perutku. Itu anakmu. Kau kira aku siapa? Sehingga bisa ditipu begitu saja. Jangan berdebat lagi. Biar ibu yang bicara. Anak di perutnya bukan anak haram. Bener, bukan anak haram. Diam kau! Tapi juga bukan anakmu. Ibu? Apa maksud ibu? Artinya, Putri Ayu tak hamil sama sekali. Omong kosong. Rizky, aku memang hamil. Percayalah Rizky. Rizky, sudah sampai tahap ini, kalau masih percaya padanya, kamu benar-benar bodoh. Demi hamil, dia kasihmu banyak obat seks. Badanmu jadi terkena dampak. Kurasa kalian berdua sudah lama sekali tak tidur bersama, kan? Aku sudah duga. Kenapa aku masih muda, tapi saat bercinta malah lemah lembut? Ternyata semua ini kamu yang jahat. Putri Ayu, demi jadinya muda keluarga Pratama, kamu kejam sekali. Keluar sekarang juga. Keluar dari keluarga Pratama. Rizky, aku salah. Tolong, maafkan aku kali ini. Aku terlalu cinta kamu. Rizky, jangan usir aku. Boleh kan? Wanita, beraninya kau tega. Mulai sekarang, kau takkan bisa dekat denganku. Penawal, usir Putri Ayu beserta barang-barangnya dari rumah tua.
Selain itu, cari dokter sekarang. Periksa tubuhku. Cepat! Rizky, kamu tega sekali. Kamu bakal dapat karma. Cepat! Bawa dia pergi! Melati, selama ini, maafkan ya Ibu. Minta maaf. Ibu jangan begitu. Aku tahu ibu usir aku demi lindungiku. Kalau tidak, aku jadi sasaran Putri. Kalau sampai saat itu, ibu pun takkan bisa lindungiku. Kamu memang cerdas. Bisa pahami niat ibu. Melati, kenapa masih berani ke sini? Cepat, keluar dari sini. Anak durhaka, diam! Melati itu pewarisku. Beraninya kau usir dia. Rizky, kau masih bodoh seperti dulu. Kau tak sadar? Ibu usir aku, agar aku bisa selidiki lebih baik siapa dalangnya. Rizky kelaparan, dana keluarga semua karena kau anak boros. Kau terlalu dekat Aditya, bikin dia tamak. Bersama Putri menggoda kau, menjebak kau perlahan. Keluarga Pratama nyaris hancur di tangan. Omong kosong! Melati, jangan di sini bikin cerita. Aku tak bohong. Rencana Ase Aditya adalah Putri memikatmu lalu pinjam perut, biar anak mereka warisi semua Pratama. Inilah sebabnya Putri kenapa berani-berani menjelekanku. Biar ku bilang lagi, selama ini kamu main di luar sana, Melati, yang diam-diam urus perusahaanmu. Kalau tidak, perusahaan besar ini pasti sudah bangkrut. Karena anak hoki kamu, Orang yang tulus menjagamu, malah kau keji. Kau benar-benar tak tahu balas budi. Ibu, hentikan. Aku brengsek. Aku sialan. Melati, aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Ya, boleh kan? Rizky, kau tak merasa salah. Kau takut lepas dari kami. Hidup mewahmu hilang selamanya. Melati, sejak kecil kau lebih hebat dariku. Aku cuma takut ibu lebih suka kau, makanya selalu menentangmu. Selain itu, putri si jalang itu yang godanya. Rizky, bisa kau berani seperti pria? Jangan buat aku benci. Melati, aku mohon maaf. Aku bersumpah. Mulai sekarang, hanya kau saja. Tak akan biarkan kau terluka sedikit pun. Kalau tidak, biar ku bunuh petir. Ibu, mohon. Jangan biarkan Melati pergi. tak usah kau bilang. Aku pun takkan biarkan Melati pergi. Tapi bukan sebagai Nyai Muda Pratama, tapi sebagai pewaris keluarga Pratama yang kembali. Saat ini, kau harus patuh, tetap di rumah. Jangan urus-urusan perusahaan. Ibu, tapi kalau begitu orang luar... Bagaimana menilaimu? Diam kau. Sampai kini kau masih tak sadar salahmu. Dengar ya, utangmu pada Melati takkan bisa kau lunasi. Berani kau bicara lagi. Keluar dari keluarga Pratama. Ibu. Apa ibu? Terlalu keras. Aku percaya. Dia bisa bertobat. Lihatlah, anak durhaka ini. Seperti Melati, istri sebaik ini. Kau tak tahu sayang, masih terus bersama wanita jahat itu. Ibu Melati, aku janji, aku pasti bertobat. Tolong lihat perubahanku. Melati, aku salah. Aku sungguh salah. Lihatlah, aku sungguh menyesal. Maafkan aku sekali. Boleh ya? Aku janji, mulai sekarang, hidupku cuma kamu. Aku tak akan menatap wanita lain lagi. Aku tak akan menatap wanita lain lagi. Rizky, kalimat ini kamu sudah bilang berkali-kali. Hati aku sudah mati lama. Surat cerai sudah aku terima. Kita pisah baik-baik saja. Dasar anak nakal. Harusnya kau tahu dari dulu. Melati itu hatinya sudah kau lukai. Kalau kau tak bisa benar-benar berubah, takkan bisa pulihkan hati Melati. Jangan, aku tak mau cerai. Nyai Muda keluarga Pratama, harus kau jadi. Ibuku mohon, bantu aku. Melati, ibu tahu, kau sangat disakiti. Rizky brengsek. Dia brengsek.
Tapi kau lihat sekarang, dia tahu dia salah. Demi ibu, beri dia kesempatan. Kalau dia tak bertobat, ibu antar kau pergi. Harta keluarga Pratama paling besar untukmu. Takkan biarkan kau rugi. Ibu, terima kasih selalu melindungiku. Tapi luka ini sembuh pun tetap ada bekas. Antara aku dan dia terlalu banyak penipuan dan luka. Tak bisa kembali. Kenapa? Kenapa? Tak bisa kasih kesempatan lagi. Sekarang baru menyesal. Dulu kau disihir wanita itu hingga kehilangan akal. Saat kau menghina mati, kenapa tak pikirkan hari ini? Cuma bicara saja, apa gunanya? Harus buktikan dengan tindakan. Aku memang bodoh nomor 1. Sia-siakan mutiara, malah ambil mata ikan. Orang yang paling cinta aku, malah terluka paling dalam. Aku pantas, tapi aku sungguh tak bisa kehilangan dia. Ibu benar. Cuma bicara tak berguna. Aku harus buktikan padanya. Melati, belakangan ini kau urus perusahaan. Tak boleh sia-siakan. Aku akan buktikan aku Rizky bukan orang tak berguna. Aku bisa tanggung jawab dan bisa dipercaya. Ibu Melati, projek pengembangan tanah kawasan selatan sesuai instruksi Ibu sudah diresmikan kembali. Evaluasi lingkungan diperkirakan laporan akhirnya minggu depan. Bagus. Selain itu, beritahu Departemen Proyek semua kontrak di atas 3 miliar harus dilengkapi evaluasi risiko. Serahkan langsung padaku. Oh ya, Bapak Rizky belakangan ini selalu ke berbagai divisi. Belajar bisnis, pulang malam. Sepertinya sungguh giat. Lakukan tugasmu. Perilaku Bapak Rizky tak perlu dilaporkan. Kerja saja. Baik, paham. Rizky, apa gunanya kamu lakukan ini? Cermin pecah takkan utuh. Air tumpah takkan kembali. Antara kita sudah lama berakhir. Ibu, minum teh. Wah, Tuan Muda Rizky bisa melayani orang. Sebut saja, ada apa? Ibu, tolong bantu aku. Melati tak beri aku kesempatan mendekatinya. Di kantor bertemu cuma urusan kerja. Pas pulang kerja, langsung pulang ke apartemen. Aku sungguh tak tahu harus bagaimana. Sekarang baru panik. Dulu ngapain? Melati itu lembut hati, tapi keras kepala. Kau lukai dia parah. Tak bisa diimbau dengan kata-kata. Jadi, aku harus bagaimana? Asal dia mau maafkan, aku siap lakukan apa saja. Masalah kalian sangat dalam. Selain Putri, sikapmu padanya... Jadi, aku harus bagaimana? Kau tahu apa yang disukai Melati dan apa yang dibencinya? Selama ini, dia untuk Pratama dan untukmu. Sudah berkorban. Kau harus tunjukkan sikap tulusmu. Jadi, mulailah dengan mengenal dia. Iya. Aku mengerti. Terima kasih, Ibu. Ibu cuma bisa tunjukkan jalan. Bisa sampai kemana? Sampai ke hati Melati. Itu tergantung usaha kau. Melati, di sini ada orang? Boleh duduk di sini? Melati, kamu masih tak suka wortel? Lain kali, ku bilang ke dapur, buat yang kamu suka. Nggak usah, kantor ramai. Nggak bisa karena aku ganti menu. Oh, kalau ini udang goreng buat kamu. Kamu suka ini? Nggak usah. Bapak Rizky, aku ada urusan dulu. Lagian, aku alergi udang. Aku bahkan tak tahu dia suka apa. Aku benar-benar pemalas sejati. Ibu, aku masih gagal. Urusan perusahaan, aku sudah berusaha. Melati tak bilang apa-apa, tapi tak menatapku juga. Ibu, aku ikuti kata ibu. Memahaminya, menjaganya. Tapi dia tak beri aku kesempatan. Luka Melati terlalu dalam. Kau perlu lebih sabar.
Aduh, Ibu, jangan bikin penasaran. Katakan saja langsung. Aku harus bagaimana? Kau tahu apa yang paling dihargai, Melati? Selain keluarga Pratama, adalah keluarga Citra. Saat krisis Pratama, keluarga Citra menolong, membantu kita keluar. Ucapan terima kasih selalu diingat Melati. Ini juga jadi beban di hatinya. Jika pernikahan gagal, dia merasa bersalah pada tetua Citra. Maksud Ibu? Cari kesempatan yang tepat. Datangi keluarga Citra. Minta maaf pada orang tuanya. Ibu, ide bagus. Aku segera urus. Tunggu dulu. Sebelum pergi, kerjakan satu hal dulu. Apa itu? Propertimu, saham, dan reksadana. Usahakan semua. Lalu buat dokumen surat kuasa. Properti ini, 80%-nya dipindah ke nama Melati. Meski dia tak maaf, itu utang keluarga Pratama padanya. Juga yang harus kau berikan sebagai ganti rugi. Baik, aku segera urus. Tak usah 80%. Semua untungnya. Aku rela. Ibu Sri, Rizky, kenapa kesini? Keluarga Citra, kami datang khusus untuk minta maaf. Salahku tak bisa mendidik anakku. Melati harus menanggung penderitaan. Keluarga Pratama yang salah padanya. Ayah, Ibu, aku brengsek. Aku kecewakan Melati. Semua salahku. Mohon ampuni aku. Sudah tak berguna bicara sekarang. Melati itu pemikir. Kalau susah, dia menahan sendiri. Ayah, aku tahu. Ucapanku tak berguna. Tapi aku bersumpah, aku sungguh menyesal. Ini semua aset namaku. Sudah disahkan. Kusampaikan ke Melati sebagai ganti rugi. Ini sikap kami. Asal Melati mau, pintu keluarga Pratama selalu terbuka untuknya. Jika dia tetap pergi, keluarga Pratama tak akan menghalangi dan jamin hidupnya aman. Kami tahu niat kalian. Tapi akhirnya tergantung keinginan Melati. Melati, kali ini Rizky benar-benar sadar salah dan mau bertobat. Sikap pertuamu juga tulus. Rizky malah rela serahkan semua asetnya ke namamu. Ayah tak memaksa kau maafkan dia. Tapi hubungan bertahun-tahun ini, kau benar-benar rela lepasin. Ayah, tapi aku takut. Takut dia cuma merasa bersalah sesaat. Takut ulang lagi. Rasa sakit dikhianati dan ditinggalkan, tak mahu aku rasakan lagi. Apapun keputusanmu, ayah ibu dukung. Jangan biarkan bayangan masa lalu mengganggu kebahagiaanmu. Berikan kesempatan untukmu dan dia. Tanya hatimu sendiri. Aku tak tahu. Aku sungguh tak tahu, ayah. Aku tak lihat masa depanku dengan dia. Bagaimana mertuamu? Kau rela lepasin dia? Mertuaku baik. Dia sungguh baik. Selalu berlaku, menolongku. Tapi aku... Ya, Lati. Lihat kau terjebak. Cobalah ikuti hatimu. Hatinya masih berani percaya padanya? Ibu Melati, proyek kawasan selatan ini sangat menguntungkan. Harus segera kita dapatkan. Tidak bisa, risikonya besar. Kebijakan gak stabil. Modal awalnya besar. Kalau ada perubahan, kerugiannya tak terkira. Bapak Rizky, pendapatmu? Aku setuju, harus hati-hati. Tapi aku tambahin, risiko bisa dikendalikan. Kalau kita ubah model kerjasama dengan konsorsium lokal, bentuk perusahaan patungan, risiko bisa dibagi. Kalau boleh. Dia benar-benar berubah. Bukan lagi Rizky yang nekat dan cuma mau dengar pujaan. Baiklah, rapat selesai. Melati, terima kasih sudah beri aku kesempatan bicara. Rencanamu memang bagus. Aku juga demi keuntungan perusahaan. Ada urusan, aku pergi dulu. Mungkin orang bisa berubah. Mungkin aku harus percaya padanya lagi. Tapi kepercayaannya Robert sulit untuk dibangun lagi. Ibu, di rapat hari ini, tatapan Melati pada aku sepertinya agak berbeda. Menurut ibu, dia mulai luluh. Asal tulus, batu pun letak. Asal kau konsisten buat yang baik buatnya, aku yakin dia pasti bisa lihat. Tapi jangan paksa dia. Aku tahu. Ibu, aku mau renovasi villa di pinggiran yang sangat disukai Melati saat kami menikah dulu. Aku mau renovasinya. Di sana
ada kenangan manis kami. Ide bagus. Berikan perhatianmu. Aku paham. Dia suka tenang, suka warna hangat, suka cahaya alami. Anakku, akhirnya kau mulai belajar cara mencintai seseorang. Ibu Melati, Bapak Rizky diam-diam renovasi villa Sungai Asri di pinggiran. Ia juga meminta desainer pakai gaya favorit Anda, minimalis modern tradisional. Banyak pakai warna hangat dan bahan alami. Dia cukup santai. Bapak Rizky juga bilang, rumah kosong juga sia-sia. Tunggu selesai renovasi, kalian bisa ke sana santai dan tinggal lebih nyaman. Dia masih ingat momen indah kita dulu. Ganti jendela villa. Harus kedap suara. Dia suka tenang. Juga pagar balkon lebih tinggi. Keamanan utama, taman kecil di belakang harus dijaga. Dulu dia suka minum teh dan baca buku. Melati, aku tak berani harap kau segera kembali padaku. Semoga tempat ini bisa jadi tempat yang bikin kau tenang. Kamu gak apa-apa, Melati? Kakimu kesleo. Gak usah, aku gak apa-apa. Mana mungkin gak apa-apa. Nanti, aku ke apotik beli semprot penghilang rasa sakit. Selesai urusan kantor, ingat suruh orang semprotkan. Gak usah, muka ini gak ganggu jalan. Gak boleh. Kalau besok malah kakimu bengkak gimana? Kau antar aku. Melati, tak usah repot. Biar aku ambil. Sini. Terima kasih, Bapak Rizky. Melati lama tak pulang makan malam. Makanlah yang banyak. Kau kurus sekali. Terima kasih, Bu. File komputerku belum disimpan. Biar aku simpan dulu. Nanti habis makan, bisa temani aku jalan ke belakang. Cuma sebentar. Iya. Melati, maaf aku tahu. 1000 kali maaf, takkan ganti luka padamu. Aku cuma mau bilang, orang yang ku mau, selalu kamu. Dulu aku bodoh. Aku buta, tak tahu hargamu. Hilang kamu. Sungguh menyakitkan. Aku tak akan paksa. Aku bisa tunggu. Kalau suatu hari kau mau beri aku kesempatan lagi, biar sisa hidupku menjagamu, menebusmu. Di taman villa Sungai Asri, aku mau tanam pohon bunga wangi. Oke, besok kita tanam. Yang kamu suka, bunga wangi emas. Mungkin beri kesempatan juga, beri diri sendiri kesempatan. Tabur bunga bawang di sini. Sinari matahari paling baik. Ingat ya, lubang tanah harus lebih dalam. Pupuk tanah harus cukup. Bapak Rizky sungguh peduli rumah ini. Bukan rumah, tapi orang. Gawat. Ada urusan darurat. Balik ke kantor dulu. Kau urus di sini. Melati, aku tahu soal kantor. Tenang saja. Biar aku urus. Tak ada yang percaya gosip itu. Segera atas namaku terbitkan pernyataan jelaskan kesalahan keputusan proyek. Sepenuhnya karena keterbatasan kapabilitasku. Tak ada hubungan dengan Ibu Melati. Sekaligus, tekanan Ibu Melati saat krisis perusahaan berkontribusi besar. Sikap tegas. Baik, Bapak Rizky. Soal jual sahamnya? Berapa mereka jual, kita beli pakai tanah cadangan sesuai jumlahnya. Pas banget. Beli kembali saham dengan harga murah. Sekaligus, selidiki berita itu dari mana asalnya. Apapun caranya, cari dalangnya, dan ungkapkan. Baik, segera saya urus. Mau sentuh Melati, harus lewat aku dulu. Dulu aku bodoh, biar orang manfaatkan. Sekarang, tak ada yang bisa sakiti dia lagi. Halo? Melati, sudah lihat pernyataan? Tenang saja, biar aku urus. Takkan kubiarkan fitnah itu menodai kamu. Baik, terima kasih. Tak usah sungkan padaku. Ini sudah seharusnya. Kamu, malam ini ada waktu. Pohon bunga cempaka di Villa Sungai Asri sudah tiba. Mau lihat? Tempat tanamnya kamu yang pilih. Gimana? Baik. Jadi, aku jemput kamu. Oke. Melati Citra, kau pantas mati.
Kenapa kau bisa merebut semua yang seharusnya milikku? Jabatan Nyai Muda itu seharusnya milikku. Sri Dewi, kau juga pantas mati. Kalau bukan karena kau, Rizky tak akan putus denganku. Rizky dari dulu sampai sekarang selalu mencintaiku. Kalian pantas mati. Kalian semua pantas mati. Rizky, sudah ketemu Melati? Belum. Tempat parkir Melati pas di sudut mati kamera. Pintu garasi terbuka, tapi orangnya nggak ada. Aku telepon dia berkali-kali, tapi selalu not reachable. Masih tunggu apa? Cepat cariin dia. Ibu tenang dulu. Melati akan baik-baik saja. Aku cariin dia dulu. Wah, Rizky, kenapa banyak orang lari keluar? Apa ada yang hilang? Putri, kau mau apa? Kalau aku tahu hilangnya Melati merencana, aku buat kau tak bisa hidup di sini. Rizky, kau harus hati-hati. Kalau aku mati, kau tak akan pernah bertemu Salan itu lagi. Rizky, lepaskan. Keamanan Melati terpenting. Katakan, kau mau apa? Rizky, tak usah cari. Wanita itu ada di tanganku. Putri, apa maumu? Putri, cepat bebaskan Melati. Si tua, jangan pura-pura di sini. Lihat wajahmu, bikin mual saja. Kalau bukan karena kamu, Rizky tak akan putus denganku. Putri, demi hubungan kita dulu. Kalau kau bebaskan Melati sekarang, aku bisa maafkanmu. Kalau tidak, aku akan habisi kau. Rizky, jangan godain dia. Melati masih di tangannya. Putri, bilang saja apa maumu. Suruh Melati keluar dari keluarga Pratama. Biar aku yang jadi Nyai Muda keluarga Pratama. Impossible. Tak mungkin. Rizky, kau... Putri, ganti aja. Syarat yang bisa Rizky terima. Pria memang tak ada yang baik. Saat senang, dipanggil sayang. Saat marah, langsung dihina. Mau selamatkan si penyamar? Boleh. 100 miliar. Uang sebanyak ini, takut kamu bisa ambil, tapi tak bisa habis. Tak usah Tuan Muda Rizky repot-repot. Asal uang masuk ke rekeningku, langsung lepasin Melati. Kalau tidak, habisi dia. Berani kau. Semakin lama, semakin tak bisa kujamin keselamatan Melati. Putri Ayu, kalau Melati apa-apa, hari ini kau takkan keluar dari sini. Wah, aku takut sekali. Saat aku datang, sudah kasih perintah ke anak buahku. Kalau aku tak pulang sebelum jam 12, biar Calang itu ikut mati denganku. Ini 12 miliar. Cepat, kasih tahu lokasi Melati. Rizky Pratama, anak orang kaya, ternyata juga romantis. Demi Melati, 12 miliar, kau tak ragu langsung keluarkan. Kenapa saat bersama aku, kau tak bisa begini padaku? Kau mau dia hidup, aku malah mau dia mati. Habisi dia. Bunuh dia! Pengawal, tangkap wanita keji ini. Hajar dia. Jangan sampai dia mati begitu saja. Rizky, hentikan. Melati masih di tangannya. Ibu, jangan halangi aku. Aku mau bunuh wanita keji ini. Berani kau bunuh aku? Kau tak akan pernah tahu di mana Melati. Dasar tua, kenapa ambil HP-ku? Tentu saja atas nama kamu kirim pesan ke penculik tanya lokasi. Kembalikan HP-ku! Rizky, lokasinya ketemu. Cepat cari Melati. Siap. Waktunya sudah lewat. Melati sudah lama mati. Kalian cuma bisa kubur dia. Bos, wanita ini galak sekali. Tunggu jam 12. Jika dia tak balas, kamu bisa habisi dia. Biar kita juga nikmati. Ya nggak masalah. Meski dia balas, kita tetap nikmati. Kalau nggak, habisi juga. Bos hebat. Pergi sana. Hentikan! Hentikan! Rizky? Uangnya sudah aku bawa. Lepaskan dia sekarang juga. Boleh. Lepaskan Putri dulu. Kalau enggak, aku tak bisa jamin keselamatan dia. Selain itu, suruh bodyguardmu pergi. Ayo. Rizky, cepat kasih kartu. Keamanan Melati terpenting. Oke. Aku lepaskan. Cepat habisi dia. Ibu! Ibu! Cepat pergi, uangnya sudah dapat.
Rizky, jangan kejam. Cepat antar ibu ke rumah sakit. Ayo. Rizky, ini salahku. Kalau bukan aku, Putri takkan berhasil. Ibu takkan terluka. Lati, mana mungkin salahmu? Ini semua salah Putri. Tunggu orang kutemukan dia. Pasti kubayarkan. Bagaimana, Ibu? Tenanglah, kata dokter, ibu tak apa. Cuma pingsan karena pendarahan. Kita tunggu di luar dulu, biar ibu bisa istirahat. Dokter Sinta suruh aku ambil darahnya buat cari penyebab komanya. Dasar tua, demi melatih si Jalang itu, nyawamu pun kau taruhkan ya. Kalau bukan kau menghalangi, aku dan Rizky, mana mungkin aku harus sembunyi begini. Hari ini, aku habisi kau si tua. Kau siapa? Kau mau apa? Kau tak kenal aku. Tak ingat. Kepalaku sakit. Kayaknya aku lupa hal penting. Dasar tua, tak sangka palu sekali langsung lupa. Jadi, aku masih punya kesempatan masuk keluarga Pratama dan merebut posisi Nyai Muda. Ibu, aku hampir dihina istri Rizky itu. Ibu, aku hampir disiksa istri Rizky itu. Apa kamu bilang? Rizky kenapa? Ibu Melati mau usir aku dari keluarga Pratama. Dia ikat aku ke pabrik kosong. Ibu mau selamatkan aku. Dia dipukul sampai pingsan. Ibu sudah lupa. Selamatkanmu? Pabrik kosong? Kepalaku sakit. Aku nggak ingat apa-apa. Ibu, keadaan ibu sekarang. Semua salah Melati. Dia cemburu. Rizky cuma cinta aku. Dia berniat menjebak kami. Melati Citra. Wanita keji, benar. Melati itu wanita keji. Ibu harus bantu aku. Kalau tidak, posisinya muda keluarga Pratama takkan bisa kupatahankan. Putri, kau masih berani muncul. Kau tak takut mati. Rizky, kau ditipu dia. Semua rencana Melati menjebak kami. Putri, kau ngomong apa? Kapan aku menjebakmu? Pengawal, usir dia dari sini. Hentikan! Siapa berani sentuh dia? Siapa berani sentuh dia? Ibu, apa yang ibu bilang? Kenapa ibu bela Putri Ayu, wanita keji itu? Rizky, kok ibu kayaknya lupa ingatan? Omong kosong! Aku nggak lupa ingatan. Ayu cucuku yang baik. Dia diculik Melati. Aku berjuang mati-matian menyelamatkannya. Coba saja sentuh dia. Ibu, apa ya ibu bilang? Jelas Putri Ayu yang nyuruh orang menculikku. Kok malah dia yang kukulit? Diam! Kau itu Melati, wanita keji. Apa kau kasih Rizky obat penipu hingga dia bela kau? Rizky! Ibu, sebenarnya ada apa ini? Tenang, Lati. Tenang saja. Nanti aku tanya ibu. Gak usah tanya. Ku bilang saja. Cucu keji ini takkan ku kenal. Ibu, aku gak jahat. Semua kejahatan Putri Ayu. Diam kau! Aku tahu mana yang baik. Tak usah kau ajari aku. Berantem saja. Pertunjukan baru saja dimulai. Asal si tua percaya aku cucu Pratama, semua milik Pratama akan jadi milikku. Biaya ini harus ditanggung pihak pertama. Paham? Lihat, Putri masih gandeng dengan direktur utama. Kedua mereka akrab sekali. Bukannya Putri sudah dikeluarkan, Direktur? Kenapa bisa di sini? Apa Direktur Utama sudah berdamai dengan Putri? Aku nyatakan, Melati Citra dicabut jabatan direktur, gantikan Putri Ayu. Melati, kamu tuli. Cepat keluar dari Rizky Abadi. Dokumen di ruangan ini. Jangan bawa satupun. Ayu benar. Melati,
cepat bereskan barangmu dan keluar dari Rizky Abadi. Ibu, kenapa ini? Kenapa ibu mulai percaya kata Putri? Nyai besar abaikan saja. Bukannya Nyai mau lihat kemampuan kerjaku. Biar ku seretkan sekarang. Baik. Dasar tak tahu diri. Cepat pergi. Ngapain berdiri di sini? Baik, aku pergi. Tenang saja, Ayu. Tubuhmu belum pulih. Tunggu pulih sepenuhnya, baru urus-urusan perusahaan. Tak apa, Bibi. Tubuhku sudah hampir pulih. Biar aku bantu. Kata Rizky, Melati lagi siapkan penawaran proyek resor timur kota. Harap waspada. Beraninya dia. Resor Timur Kota berhubungan dengan rencana masa depan Pratama. Ayu, menurutmu bagaimana? Atau kita kunci dulu data inti proyek biar Melati tak bisa lihat. Kemudian, teliti perhatikan gerakannya. Siapa saja yang dia hubungi. Oh ya, dokumen rencananya harus dikembalikan biar tak ada masalah. Oke, ikut kata Ayu. Aku atur hak akses sekarang. Bibi senang ada Bibi. Bibi tak tahu, dulu aku disiksa Melati sampai seperti apa. Ayu, tenang saja. Ada Bibi. Melati tak akan bisa ganggu kau lagi. Terima kasih, Bibi. Situa, tunggu aku dapatkan semua data resor Timur Kota. Lihat saja bagaimana aku hancurkan Rizky Abadi. Masuk. Direktur Utama, Nona Putri kirim file terenkripsi. Setelah kami dekripsi, isinya adalah Rizky Abadi ikut lelang proyek resor Timur Kota. Data meliputi rencana proyek, penawaran, serta penempatan staf. Data itu bisa dipercaya. Menurut tim ahli kami, data dari Nona Putri kepercayaannya 90%. Bagus sekali. Surati tim. Ikuti data ini buat dokumen tawar. Kali ini, kita harus buat keluarga Pratama bangkrut. Halo Bu, ikan sudah kena. Tunggu saja hasilnya. Bibi, ini hasil kerjaku. Soal proyek resor Timur Kota, laporan risiko. Yang dibuat Melati itu terlalu nekat. Risikonya besar. Iya, Ayu memang perhatian. Tapi soal proyek ini, sudah kubuat keputusan. Kau ikut aku ke tender itu. Pelajari juga. Baik, Bibi. Terima kasih. Tenang saja. Aku pasti belajar dengan giat. Nanti bantu Bibi dan Rizky. Semoga kau tulus untuk keluarga Pratama. Tentu saja, Bibi. Lagi pula, sekarang aku juga bagian keluarga Pratama. Sebagai calon mantu Pratama, tugas utamamu berikan keturunan. Soal peperangan bisnis, aku ajarkan perlahan. Baik, Bibi. Tenang saja. Aku paham maksud Bibi. Aku dan Rizky pasti berusaha keras mencoba biar Bibi punya cucu tahun depan. Si tua sudah mau mati masih sok. Tunggu di tender lihat kau masih bisa tertawa nggak? Tunggu Rizky Abadi bangkrut. Aku bakal jadi pemimpinnya. Sri Dewi, kau tak sangka. Setelah pingsan, Putri Ayu yang kau anggap anak sendiri, ternyata mata-mataku di sisimu. Resor Timur Kota harus kutangkap. Beraninya kau melawanku. Direktur Aditya, berdasarkan info Putri, harga dasar dan rencana Rizky sudah kami kuasai. Penawaran kali ini kita punya peluang besar. Tapi info ini terlalu mudah dapat. Apa ini tipu daya? Tipu daya?
Kapan kau jadi sangat curigaan? Putri Ayu, wanita bodoh itu, cuma mau hancurkan Pratama jadi nyai muda. Pratama info, darinya pasti aman. Wanita tua Sri Dewi itu sekarang mungkin masih anggap putri cucu mantunya. Tapi Sri Dewi itu veteran bisnis. Veteran. Sudah tua, harus pensiun. Sekarang zaman anak muda. Beritahu semua, di tender semua penawaran dan presentasi harus sesuai proposal ini. Aku mau Sri Dewi kalah sampai tunduk. Semoga Direktur Aditya menang tender ini. PT Wijaya Sentosa pasti di bawah kepemimpinanmu makin berkembang dan sukses lagi. Baik, beritahu seluruh perusahaan, jika tender ini menang, bulan depan, tiap orang dapat bonus 3 bulan gaji. Melati, semua sudah siap? Ibu, tenang saja. Di lokasi tender, orang kita sudah siap, media juga sudah diatur. Sekarang tunggu saja, ikan kena umpan. Bagaimana Aditya? Berdasarkan data inti yang kita lepas, rencana tawar mereka sudah jauh dari arah sebenarnya. Aditya sok pintar kira, bisa pakai Putri sebagai bidak hancurkan Pratama. Tapi dia lupa, bisnis itu medan perang. Meremehkan musuh itu fatal. Apalagi dia tak tahu kekuatan sebenarnya musuhnya. Ibu, aku khawatir kalau di lokasi tender, Putri nekat dan membahayakan ibu. Tenang saja, ibu sudah lalui banyak cobaan. Cuma Putri saja, dia tak akan bisa apa-apa. Melati, selama ini maaf ya dikeluarkan ibu. Ikut ibu mainkan sandiwara. Ibu jangan bilang begitu. Aku tahu ibu, demi Pratama, demi aku, bisa bantu ibu. Aku tak merasa tersiksa. Anakku baik. Setelah semua ini selesai, ibu akan serahkan Pratama padamu. Ibu juga bisa pensiun tenang. Baik. Aditya, Putri, di tender, aku akan mainkan sandiwara yang terakhir ini. Ibu Sri Hartati, apa kabar? Tak sangka Bapak datang sendiri. Kayaknya proyek ini sangat diutamakan. Direktur Aditya bercanda. Rizky Abadi sangat serius soal setiap proyek. Sebaliknya, Direktur Aditya sibuk. Pasti proyek Resort Timur Kota pasti ingin dimenangkan. Tentu saja, kita generasi muda harus punya semangat. Tak seperti merek lama, pikiran kaku, terikat aturan, tak beri ruang untuk generasi baru. Pasti akan kalah zaman. Si tua harus kasih jalan buat generasi baru. Berilah jalan, terus lihat generasi baru apa mampu tanggungnya. Jangan sampai tak beri jalan, malah jatuh sendiri. Usaha yang dibangun orang tua malah kau habisi. Lihat saja nanti. Selamat siang semuanya. Ini dari PT Wijaya Sentosa, rencana proyek Resort Timur Kota. Ada apa, Ayu? Rencana Aditya kok kayak sengaja lawan rencana kita. Bahkan detailnya sama persis dengan harga kita. Aku nggak tahu, Bibi. Apa di dalam Rizky Abadi ada mata-mata? Jadi bocor rencana kita. Gak mungkin. Data ini aku yang kunci di lemari besi. Tak lewat orang lain. Bibi, oh bukan. Sri, Hartati, baru sadar. Sudah telat. Betul. Rencana Aditya. Berdasarkan info yang kuberi dia, khusus untuk Rizky Abadi. Ayu, kamu sadar gak sih? Kenapa kamu tega? Kenapa kau lakukan ini? Karena aku benci kau. Aku benci keluarga Pratama.
Kau tahu Rizky sangat cinta aku, tapi selalu memihak sampah melati itu. Sri Dewi, kenapa pura-pura suci? Kalau bukan kau menghalangi, aku pasti sudah jadi Nyonya Pratama yang sah. Semua milik keluarga Pratama harusnya milikku. Ibu Sri Hastati, kau dengar? Inilah menantumu yang kau percaya. Jujur saja, Ayu sudah lama kerja sama aku. Hari ini, proyek Resort Timur Kota sudah milikku. Nanti, seluruh PT Rizky Abadi juga akan milikku. Kau sudah tua, waktunya pensiun dan istirahat. Aditya, kau begitu yakin? Kau curi rahasia bisnis bergantung wanita. Kemenanganmu, kau merasa bangga. Kalau kau sehebat kata-katamu, PT Wijaya Sentosa takkan selama ini tertekan Rizky Abadi. Hati-hati, Seraka akan musnahkanmu. Akhirnya, kau akan tamat. Sri Dewi, jangan sok keras. Kartu Rizky Abadi, sudah kulihat semua. Apa yang kau tawarkan? Sri Dewi, jangan sok tahu. Kartu Rizky Abadi, sudah ku tahu semua. Apa yang kau tawarkan? Apa kalian terlalu senang dulu? Melati, kenapa kau di sini? Rizky juga di sini. Kalian berdua, kami. Tentu saja untuk ungkapkan wajah keji kalian. Putri, pertunjukanmu ini, kalau kami tak datang, takkan ada penontonnya kan? Kau pikir trik sepele ini bisa kalahkan PT Wijaya Sentosa? Rizky, dengar ya, itu cuma mimpi. Bapak Ibu juri, maafkan kami ganggu jalannya acara. Tapi ada hal yang berhubungan dengan keadilan tender ini. Juga berhubungan dengan PT Rizky Abadi, reputasi. Jadi aku harus nyatakan. Pertama, saya perlu klarifikasi. Ibu Putri Ayu bukan anggota Rizky Abadi. Dia sudah lama, putraku tak ada hubungan. Kedua, apa yang dia kasih Bapak Aditya, data rahasia itu semua jebakan yang saya buat. Ini baru rencana PT Rizky Abadi yang sebenarnya. Resort Timur Kota, rencana proyeknya. Sedangkan Bapak Aditya yang baru ditunjukkan itu rencana palsu. Silakan para juri periksa. Betul, rencana Aditya sesuai dengan info yang saya berikan. Karena aku benci kamu dan keluarga Pratama. Jujur saja, Ayu, sudah lama kerja sama aku. Hari ini, proyek Resort Timur Kota punya saya. Nanti, seluruh Rizky Abadi juga akan jadi milikku. Para juri, berdasarkan ini, rekaman ini, bisa langsung batalkan kualifikasi PT Wijaya Sentosa. Bapak Ibu juri, berdasarkan ini, rekaman ini bisa langsung batalkan kualifikasi PT Wijaya Sentosa. Mereka mencuri dokumen inti perusahaan kami. Tak boleh ditolerir. Jangan, gak mungkin. Rekaman ini pasti mereka yang rekayasa. Benar, mereka cemburu Aditya dapat proyek Resort Timur Kota. Makanya mereka bersekongkol menjebakku dan Aditya. Menjebak? Bukti sudah di sini. Masih mau mengelak? Aditya, kamu mencuri rahasia bisnis, mencoba bersaing curang. Putri Ayu, kamu bersekongkol, merugikan Pratama. Perbuatan ini sudah merupakan kejahatan. Pengacaraku akan menuntut kalian. Kalian tunggu saja dendamnya nanti. Diam! Soal PT Wijaya Sentosa, kualifikasi mereka dibatalkan. PT Rizky Abadi, bukti yang disampaikan akan ditangani lembaga hukum. Sudah tamat. Harta Wijaya bertahun-tahun, semua hancur di tanganku seorang diri. Dasar tua, kau tak lupa ingatan, iya kan? Kau cuma manfaatkan aku untuk jebak Aditya. Terus kita habisi semua, kan? Baru sadar sekarang. Sayang, terlalu lambat. Sri Dewi, kamu kejam. Tunggu saja. Saat aku bebas, aku pasti balas dendam. Sri Dewi, mati Citra, Rizky Pratama, kalian pasti mati. Aku kutabur kutuk, mati tragis. Walau jadi arwah, aku tak akan lepaskan kalian. Salah Tuhan masih bisa dimaafkan. Salah sendiri tak bisa selamat. Sisanya hidup. Kayaknya mereka tak akan bebas. Iya,
Bapak Ibu juri, soal kejadian tadi, aku minta maaf. Sekarang, bolehkah Rizky Abadi lanjut presentasi rencana aslinya? Salam semuanya, aku pembicara hari ini, Melati Citra. Ini dari Rizky Abadi, rencana proyek Resort Timur Kota. Sekarang, biar aku jelaskan detailnya. Kami bagi 7 bagian. Pertama, gambaran proyek, konsep ekologi, pelaksanaan dan operasi, evaluasi keuntungan, kerjasama dan jaminan. Keunggulan kami, 15 tahun pengalaman, 2 kekuatan inti. Kami juga tanggung perbaikan tanah untuk tanah yang miskin pakai pupuk organik. Area penginapan kami punya, area wisata, area konservasi, dan lain-lain. Terima kasih. Proyek Resort Timur Kota akhirnya kita dapatkan. Benar. Melati, ini surat transfer saham. Ibu resmi menyerahkan PT Rizky Abadi ke tanganmu. Ibu tak akan campuri lagi. Ibu, ini terlalu berharga. Aku tak bisa terima. Melati, terimalah. Dulu aku brengsek. Maafkan aku. Tapi setelah semua ini, akhirnya aku lihat. Kau orang yang terbaik untuk Rizky Abadi. Keputusan ibu aku dukung sepenuhnya. Mulai sekarang, aku akan bantu kau kelola Rizky Abadi. Melati, ini hakmu, kemampuanmu, ketulusanmu, dan kesetiaanmu kepada Pratama. Semua itu bukti kau adalah pewaris terbaik Pratama. Ibu percaya padamu. Ibu, Rizky, terima kasih kepercayaanmu. Aku tak akan kecewakan kalian.